Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Duduknya kami di sini, kami sedang melakukan observasi tugas UAS. Kami dari kelompok Bayati dari Universitas PTIQ Jakarta. Langsung aja perkenalan dari kami. Nama saya Syihabuddin Al-Ayyubi dan saya nama Muhammad Akbar Bayhaqi asal Indramayu. Saya Asrama Indonesia dari Riau. Nama saya Muhammad Fikri Fauzan. Nama saya di Karangkungan Magulus Jaksel. Nama saya Muhammad Ali Fauzan asal Tangerang, Banten. Kami bersama narasumber kita yang bernama Ustadz Ahmad Raihan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana Ustadz? Saya tinggalnya di daerah Depok, Kecamatan Lingung. Dari Depok. Dekat dari kampus juga berarti. Ini beliau kakak kelas kami di PTIQ. Beliau sedang skripsi. Saya tunjuk. Ya, langsung aja ke sesi pertanyaan mungkin ya. Boleh. Jadi pertanyaan pertama apa sih menurut antum seputar ilmu nahwu itu? Menabung ya. Mungkin yang saya pelajari di pondok saya menabung itu ya sama itu dari ilmu tilawah sih, cuma bahasanya aja beda. Nagum kalau misalkan kalian tulis di YouTube mungkin nagum bukan kori-kori lagi baca Quran ya, mungkin kayak lebih ke syair ya, syair Arab ya. Kalau misalkan kalian di YouTube nanti ketiga tilawatul Quran aja, tilawatul Quran, insya Allah muncullah para kori. Jadi lebih dijelasin lagi mungkin secara lengkapnya, ilmu tilawatul Quran atau nagom adalah seni atau irama dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar. Jadi sesuai dengan kaidah tajwid, kalau kita cuma baca nadanya doang tajwidnya kalau benar ya percuma. Jadi mendingan tajwidnya benar tapi nadanya biasa aja daripada nadanya udah bagus terus tajwidnya berantakan. Jadi irama sih. Langsung pertanyaan kedua. Ilmu nahwu itu irama saja. Irama ada berapa irama? Irama dalam ilmu nagom itu yang masyhur itu ada 7. Yang masyhur ada 7 dalam kaidah tajwid ada 7. Yang pertama itu nada bayati. Bayati itu nada awal, nada dasar buat para pemula. Nada bayati. Yang kedua nada nahwan. Yang ketiga nada hijaz. Yang keempat nada ros. Yang kelima nada sikah. Yang keenam nada sobah. Yang terakhir nada jah. Jadi totalnya ada 7. Nanti dari 7 itu masing-masing lagu itu mempunyai cabang-cabangnya lagi. Nggak kayak pelajaran matematika. Ada bagiannya masing-masing. Ada bagian masing-masing lagi. Iya. Jadi nggak hanya 7 doang. Mungkin orang-orang ngira 7 lagu udah dikit. Ternyata masih banyak kan di dalamnya. Iya. Mungkin kan kita kelompok Bayati ya. Kelompok Bayati. Itu ada berapa irama? Bayati yang saya pelajari mungkin ada 6. Mungkin ada satu lagi Bayati, cuman dia nggak disebut, kayaknya nggak disebut Bayati ya. Bayati uflah, tutup. Iya, uflah. Cuman nggak masuk kategori lagu Bayati. Lagu Bayati yang saya pelajari itu ada 6. Yang pertama mungkin dari pengertian Bayati ya. Bayati itu biasanya lagu untuk buat kita nih yang pemula. Misalkan ada orang yang pemula mau belajar tilawah, itu biasanya pakai nada Bayati. Jadi nggak langsung nada hijaz atau nada nahwan atau nada yang lain. Jadi lebih dianjurkan nada Bayati karena nada Bayati itu bagus buat para pemula dalam belajar ilmu nahwu. Nada Bayati biasanya digunakan ya suasana
banyak sih. Misalkan ketika menjadi imamnya bukan imam sholat zuhur ya, nggak beneran kan, imam kayak yang zamannya banyak gitu, Idul Fitri, imam iya sholat Jumat. Nanti versi Versi murotal. Nggak mungkin kita baca mujawab itu kelamaan sih. Kalau bayat itu kalau dalam suasana tilawah itu bebas sih, kita punya fleksibel dia buat acara-acara bisa juga. Boleh dicontohkan Bayati koror ya. Jadi perbedaan dari karakteristik bayati tersebut ya. Misalkan ada bayati. Saya jelaskan dulu ya bayati. Yang pertama bayati koror, kedua bayati nawa, ketiga bayati husaini, yang keempat bayati jawab, yang kelima bayati jawabul jawab, yang keenam bayati suri jawabul jawab. Mungkin nanti yang saya jelasin mungkin 5 bayati saja ya. 5 bayati karena yang sering dipakai ya mungkin 5 bayati dalam pendakian atau dalam ya kajian-kajian biasanya 5 bayati, karena 6 itu biasanya buat kita nih pada cowok kan jarang yang kuat gitu, karena suri itu emang maksimal gitu tinggi, paling tinggi. Dan biasanya kalau buat perempuan juga jarang yang bawain gitu bayati suri karena kan tinggi kan, kecuali suara kita ya tinggi gitu kan, suara kita kan suara gede itu bapak. Jadi ya mungkin jauh aja gitu. Mungkin karakteristiknya ya sesuai sih, misalkan ada bayati koror rendah, paling rendah. Jadi kalau kita mau baca bayati koror, kita ambil dulu nada yang paling rendah, rendah-rendahnya kita gitu. Misalkan memang suara rendahnya itu contohnya itu kan rendah segitu, atau misalkan rendahnya lebih tinggi lagi, misalnya segitu rendahnya nggak apa-apa, yang penting rendah-rendahnya iya menyesuaikan suara kita. Jadi gak usah menyesuaikan suara gurunya. Misalkan kalian ada sama guru nih, gurunya emang nadanya tinggi gitu bayatnya, terus kalian ikutin nanti kesananya nggak kuat gitu. Jadi harus sesuai sama suara kalian. Contohnya lagu bayati, kita ambil surah apa nih, ini aja ya, Ameta Salun kita ambil Ameta Salun. Ini dari bayati koror ya, koror pakai R bukan L. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalian mau ikutin atau saya aja sendiri? Bareng aja ya. Sendiri oke ya. Takutnya merusak suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Namanya nada baiti koror itu. Terus nada baiti nawa ya lebih tinggi lagi. Jadi iya makin tinggi, bukan makin sana makin turun, makin tinggi. Jadi nada tinggi tersebut menyesuaikan dari koror kita. Iya, dari koror kita. Nah, untuk pertengahan di ayat tengah itu variasi dari masing-masing kalian aja. Jadi kita semua kan punya variasi beda-beda. Nanti disesuaikan sama variasi kalian aja. Boleh digabung dengan variasi lagu pros atau apa, boleh nanti dibayatinya. Yang penting ya kombinasi. Yang penting nada depannya sama nada belakangnya itu nada bayati. Nada bayati yang sesuai dengan kayak bayati ini jawab ataupun jawab. Oh, berarti boleh dikolaborasi. Boleh dikolaborasi. Yang penting gak fals ini. Jadi gitu. Terus yang kedua bayati nawa ya. Oh lebih tinggi lagi dari tadi. Anin nabail azim. Itu bayati nawa. Yang ketiga bayati husaini. Lebih tinggi. Kalau kita mau ingat bayati husaini, ingat aja yang namanya Husain. Bayati husaini namanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bayati husaini, lanjut bayati jawab.
jawab dulu. Habis jawab baru jawab. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Berarti jawab itu. Terus lanjut berarti jawab ya. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada. Jadi Imam Bayati yang mungkin Bayati sudah jawab itu karena berhubung suara saya kurang sehat ya, jadi selanjutnya aja. Lanjut aja ke sesi pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menjaga suara kita agar tetap optimal dan memanjangkan suara? Menjaga suara kita biar tetap optimal. Ya salah satunya dengan latihan sih. Memang kalau kita bagus nih, cuman kita nggak pernah latihan, udah sebulan nggak latihan, itu suara makin berat gitu. Jadi nggak optimal sama suara kita sebelumnya. Misalkan suara kita sebelumnya udah pas nih yang ada kita, terus kita nggak pernah latihan, nggak pernah olahraga, yaitu suara kita makin berat. Jadi yang harusnya kita kuat nada tinggi, nah gara-gara kita jarang latihan itu kagak kuat nada tinggi gitu. Jadi intinya latihan, baik latihan saran saya mungkin latihannya habis sholat subuh gitu, subuh minum air hangat baru latihan di situ. Apa dihabisin juga suaranya gitu. Penting latihan subuh, latihan kalau memanjangkan napas salah satunya pertama olahraga yang terkait buat manjangin napas ya, misalkan kayak berenang gitu, lari, nge-gym gitu kan. Ini pada sering nge-gym gitu kan. Dari setiap sore yang penting intinya olahraga. Kalau suara itu ada pantangannya nggak sih? Tergantung. Jangan ini, jangan makan ini, jangan pola makan. Mungkin kalau suara itu dari orangnya beda-beda ya. Mungkin ada yang pantangan, ada yang enggak juga. Kalau saya sendiri, saya pantangan gitu. Misalkan saya mau tampil gitu. Misalkan seminggu mau tampil nih, yaudah saya jaga nggak minum es dulu, ya nggak minum es, nggak ya makan terlalu banyak gorengan gitu kan. Mungkin pas mau tampil gitu ya. Cuman kalau udah tampil ya udah bebas. Gitu kita. Tapi misalnya kalau orang-orang keturunan tuh banyaknya kayak gitu ya, artinya kalau mau tampil ya, tapi tetap orang gorengan kayak gitu. Ya biasanya kalau emang udah kayak ini ya udah bagus gitu ya, udah dari awal bagus suaranya, udah mau gimana pun ya udah gitu. Tergantung karakteristik Seseorang itu. Juga harus kita keturunan ya, harus kayak gitu ya, tapi kita juga bisa ya walaupun ya. Saya contohnya, alhamdulillah sih saya bukan keturunan dari keluarga yang Polri ya. Bapak saya, ibu saya ngajinya ya ngaji biasa aja. Ya kalau gitu tajwid ini mah ya bisa tajwid, cuman nggak bisa Polri. Iya, dari bapak-bapak gitu. Keluarga saya juga nggak ada dipondokin kan. Jadi ya mungkin anugerah, suara itu kan anugerah ya dari Allah ya. Karena kan nggak semuanya orang punya suara bagus kan. Cuman semua orang bisa belajar tilawah, bisa jadi qori, cuman kalau suara bagus ya itu kan dari Allah kan, kita nggak bisa. Jadi ya bersyukur aja gitu. Ke pertanyaan berikut. Nggak tahu. Apa saja pengalaman Ustaz di dunia tilawah selama ini? Pengalaman yang baik dan yang buruk. Yang baik ya, yang baik biar termotivasi. Iya. Jadi pengalaman saya alhamdulillah semenjak saya mondok pesantren saya Al-Quraniyah Nafsi. Saya mondok di Al-Quraniyah, yaitu kita alhamdulillah diajak belajar tilawah bareng-barengan sih. Sebelumnya belum tahu tilawah itu apa kan, akhirnya ikut-ikut aja gitu. Nah pas dengar teman bagus suaranya jadi pengen gitu, suara bagus kan. Akhirnya latihan sama guru di situ setiap sore latihan. Dan pada kelas 2 SMP saya alhamdulillah udah disuruh ikut lomba gitu. Meskipun nggak pernah lomba sama sekali gitu. Selama saya SD nggak pernah ikut tilawah, nggak tahu. Pas saya
SMP itu nggak tahu tilawah atau qori atau apa, jadi tahu qori atau tilawah pasti pondok gitu. Jadi kelas 2 SMP baru belajar setahun tilawah, itu juga masih ngajinya masih kurang bagus kan, tadi masih kurang bagus. Itu langsung diajak lombanya langsung tingkat kabupaten Bekasi pertama kali saya tes. Pertama kali MTQ saya kan, kalau anak pondok kan yang penting jalan-jalan kan ya. Jadi anak pondok gitu kan. Ya udah akhirnya nggak niat buat benar-benar lomba, jadi yang penting keluar pondok gitu. Akhirnya dari situ kita termotivasi, wah ternyata gini lomba gitu, buat motivasi kita biar lebih bagus lagi baca Al-Qur'annya gitu kan. Akhirnya dari situ saya ikut murotal pertama kali, dan akhirnya lanjut kelas 3 lanjut tuh murotal ke tilawah anak-anak. Alhamdulillah kemarin sempat ikut tilawah anak-anak di Depok kan, juara Kota Depok. Terus lanjut ke, karena kan MTQ itu kan sesuai umur ya, jadi kalau misalkan umur kita itu udah nggak bisa ikut anak lagi, jadi pindah ke 1 juz gitu, dan diganti cabang terus gitu. 1 juz alhamdulillah juara di mana tuh kemarin ya, 1 juz itu di Kota Tangerang, juara 3 ya. Terus sempat habis dari 1 juz pindah ke Jambi, jadi saya sudah pernah juara di provinsi Banten ya, cuman tingkat sekolah gitu, bukan tingkat MTQ umum. Iya, juara 1 alhamdulillah bareng-bareng teman di situ. Terus ya alhamdulillah dari situ belajar hafal, belajar tilawah, sampai qiraat juga belajar. Alhamdulillah kemarin diajak juga sempat syuting juga alhamdulillah. Ini tahadis bin ni'mah ya kita motivasi kita. Alhamdulillah diajak syuting di Ajwa TV sama dosen. Pertama kali saya syuting, diajak syuting di TV itu channel TV Ajwa TV, SCTV Indosiar kan. Udah kita sama dosen di situ kan. Alhamdulillah belajar tilawah juga. Nah, di situ kita belajar tahsin doang di situ. Ya. Di situ alhamdulillah di situ karena kan kita nggak tahu syuting kayak gimana ya. Jadi ngerasain dunia syuting gitu kan. Oh kayak gini syuting kan. Akhirnya setelah saya ini pengalaman MTQ saya alhamdulillah banyak sih. Yang terkesan ya alhamdulillah pernah juara di Kota Depok, juara 2 di Banten, Tangerang Selatan juara. Yang paling berkesan menurut saya syuting di TVRI itu syuting di TVRI baru-baru kemarin pas habis lulus dari pondok tuh. Saya kan ngabdi di pondok, habis ngabdi kuliah di PTIQ, telepon sama Ustadz kan, badalin Ustadz. Awalnya saya nganter-nganterin Ustadz ke TVRI doang. Terus sampai situ saya disuruh ganti Ustadz, badalin Ustadz kan lagi sakit TVRI. Pertama kali kita syuting kan pengalamannya kan bingung ya ngapain ya syutingnya. Di situ kayak semua kayak Khalil Nafis tahu. Ya itu ini pematerinya beliau kan. Saya ngajinya, ngaji tilawah juga di situ. Tilawah bisa kadang-kadang ngaji tilawah, kadang-kadang ngaji murotal di situ. Alhamdulillah dari situ ya mungkin karena berkah Quran, karena kita berkah dekat dengan Al-Quran, kita juga bisa dekat sama ulama-ulama besar gitu. Banyak gitu. Akhirnya dari situ ya pengalaman paling berkesan saya syuting di TVRI, jadinya pengen syuting lagi gitu kan. Untuk panggilan lagi. Mungkin itu sih. Baik, mungkin ini sesi pertanyaan yang terakhir. Berikan motivasi kepada kami Ustaz, motivasi supaya kita ini semangat memperdalami ilmu Khususnya tilawah. Mungkin pesannya buat saya, mungkin pesan dari saya buat kalian ya jangan putus asa gitu belajar tilawah. Meskipun kita belajar tilawah ya dalam hati kita kagak bisa saya kagak bagus-bagus suara kita kan gitu. Saya juga belajar dari kelas 1 SMP sampai belajar tilawah sampai sekarang ya. Cuma dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu baru bisa tilawah gitu, baru bisa ngikutin gurunya tilawah gitu. Nah alhamdulillah dari pas kelas 1 SMA jadi 4 tahun tuh baru bisa bikin lagu gitu di situ. Jadi jangan putus lah belajar tilawah itu, karena kalau qori itu nggak ngaruh dari keturunan gitu. Qori ataupun hafid itu nggak ngaruh dari keturunan. Misalkan bapak kita hafid 30 juz, bapak kita qori, ya kita belum tentu jadi qori gitu. Bahkan ada kan yang bapaknya ya berjualan apa gitu kan, terus anaknya jadi qori, jadi hafid terbaik gitu kan.
jangan merasa putus asa gitu, jangan pantang menyerah gitu, jangan pantang menyerah, karena Allah itu melihat usaha kita. Kalau usaha kita udah banyak, insya Allah kita bakal bisa. Karena ilmu itu nggak langsung bisa gitu, nggak langsung satset gitu, nggak langsung bisa. Jadi bertahap gitu ya, bertahap. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, iya. Gitu lah. Baik, mungkin sampai Tadi mau jelasin dulu sih versi murotal apa ya? Kalau tadi kan saya dijelaskan tadi tilawah kan ya. Kalau murotalnya mungkin kayak kita buat imam murotal. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu variasi murotal. Banyak juga sih ada gordik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gordik. Atau Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya kayak gitu versi murotalnya. Kalau yang tilawah tadi yang udah saya bacain kan, Berarti beda ya. beda. Kalau murotal itu lebih baiknya pas buat imam gitu. Jadi nanti imam gak usah pakai mujawad, kelamaan nanti jamaahnya pada kabur. Ini murotal. ya kita sesi singkat saja. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Lehan